Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căcea tot puternic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah 21 minggu sesudah Trinitas dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana baru yang disebut dengan New Normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan memulai ibadah kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama dan yang kedua. Bukalah gapura indah. Bahagia jiwa
Bapak Ibu sidang jemaat, bersama kita habiskan ibadah kita saat ini, kita terima foto dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat, disilahkan duduk kembali. Kembali jemaat menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Yosua, pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.
Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentengan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose pasal 3 ayat 16a. Kembali jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuntun aku Tuhan Allah. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Helmiani STH.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan untuk kita pada hari ini Minggu tanggal 1 November tahun 2020 sesuai dengan ketetapan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Matius pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu, kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, Allah yang memberkati kami. Saat ini sabda firman-Mu terbentang di hadapan kami sekalian umat-Mu. Sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkannya. Kami sadar kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Karena kami perlu Tuhan menolong kami lewat kuasa Roh Kudus. Agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar boleh berkata-kata seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap jemaat yang beribadah di rumah masing-masing dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Matius pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Saya membaca untuk kita dengan perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu tragedi kehidupan kita manusia ini adalah ketidakmampuan untuk menyerasikan antara kata dan perbuatan. Untuk menjembatani jurang antara sikap dan tindak. Betapa di satu sisi kita membanggakan keyakinan kita terhadap suatu prinsip yang agung, yang luhur, yang mulia, yang baik. Tetapi di sisi lain justru hal-hal yang bertentangan dengan prinsip itulah yang kita lakukan dalam kenyataan di hidup kita sehari-hari. Dengan semangat yang menyala-nyala orang-orang berteriak tentang damai, tentang kasih, tentang persaudaraan. Tapi pada kenyataannya justru di dalam hati bersemi rasa benci dan dendam terhadap sesama. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sedih kita melihat keterbelahan yang begitu dalam dan jurang yang begitu menganga antara kenyataan sebenarnya dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sungguh bertolak belakang. Barangkali Bapak Ibu itulah gambaran tema tragis dari pengembaraan kita di tengah-tengah dunia ini. Langit seakan selalu kelabu dan hati kenapa tidak menjadi selalu peka terhadap setiap peristiwa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nas kita hari ini berisi kritik yang sangat tajam, kecaman yang sangat tajam yang diberikan oleh Tuhan Yesus secara khusus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kecaman itu terkait sikap dan cara hidup mereka yang hanya ingin menerima pujian dan hormat dari manusia. Yang hanya ingin mencari
hormat yang semu. Karena apa yang mereka lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, gaya hidup mereka tampak seakan-akan begitu saleh, begitu suci. Mereka tampak begitu setia terhadap hukum-hukum Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, mereka ternyata tidak mau peduli dengan orang lain. Tidak mau melayani dengan kerendahan hati. Tidak sungguh-sungguh sebagai seorang pemimpin yang benar-benar mengayomi. Tapi seorang pemimpin yang hanya ingin mencari pujian dan hormat semu dari manusia. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Padahal mereka ini adalah pemimpin-pemimpin umat yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan, mengajarkan norma etis dan moral kepada masyarakat. Tetapi sungguh perbuatan mereka yang menciderai jabatan mereka yang sangat dihormati itu. Dan begitu orang kemudian tidak lagi menaruh hormat kepada mereka karena ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan antara kata dan perbuatan mereka. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, itulah yang dinamakan dengan kemunafikan. Sekali lagi ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Ketika apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat, maka orang yang mendengar itu kemudian menjadi bingung. Dan kebingungan itu bukan terhadap orang yang menyampaikan pesan, tetapi terhadap pesan yang mau disampaikan itu. Orang yang mengalami kebingungan biasanya akan menjadi ragu. Dan dari keraguan itu kemudian timbul rasa tidak percaya. Ketika rasa tidak percaya itu sudah menghantui, maka ia tidak akan pernah mau mendengar lagi apa yang mau disampaikan atau pesan apa yang mau diberikan oleh seseorang kepadanya. Karena ia sudah terlanjur dalam kebingungan dan dalam ketidakpercayaan. Dan Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, karena itu pesan firman Tuhan hari ini kepada kita. Yang pertama, ia menekankan bahwa kesesuaian antara kata dan perbuatan itu menjadi kunci keberhasilan kita sebagai seorang pemimpin dalam apapun, hal kecil maupun besar, agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh orang lain dan bisa dilakukan. Yang kedua, di atas semua itu, kerendahan hati dan kesetiaan menjadi syarat yang mutlak yang ada pada diri seseorang agar ia mampu menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang melayani. Dalam kesadaran bahwa kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, karena kita hanya adalah alat di tangan Tuhan. Karena kita hanya dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kemuliaan Tuhan. Karena tahu pada saatnya ketika kita harus pergi meninggalkan dunia ini, tidak ada harta yang kita bawa, jabatan, kehormatan atau apapun itu akan harus kita tinggalkan. Karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita berkarya untuk menjadi berkat ketika kita masih hidup di tengah dunia ini, di dalam perkenanan dan waktu yang masih Tuhan berikan untuk kita. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita satukan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami saat ini. Kami bersyukur pula atas kasih Tuhan yang masih memberi kepada kami kehidupan. Dan Engkau juga telah mengasihi dan memberkati kami. Meski kami tidak tahu pengalaman apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Mungkin kami akan dikejutkan oleh sukacita, atau mungkin pula kami akan dilukai oleh derita dan duka yang kami rasa. Tolong Bapa agar kami tetap bersyukur dalam segala hal. Percaya apapun yang muncul dalam jalan hidup kami, semua itu karena seizin Tuhan. Demikian pula kami teringat kalau umat pilihan-Mu terlunta-lunta di pengasingan. Engkau membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Babel. Engkau menghantarkan mereka sampai ke tanah perjanjian. Ketika mereka terlunta-lunta di tanah Mesir, di tanah perbudakan, Engkau juga membebaskan mereka dan membawa mereka untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah yang Engkau janjikan. Kami percaya Engkau pula akan menolong kami, menghantarkan kami untuk sampai ke tempat
di mana Engkau sediakan bagi kami tempat terbaik dan terindah bersama dengan Tuhan. Kini kami berdoa Bapa kepada para pemimpin kami, agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik, bijak dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Biarlah damai dan ketenangan serta kebahagiaan senantiasa hadir dalam setiap keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Anak yatim piatu, para janda, duda, orang lanjut usia, orang yang bermasalah dengan hukum, mereka yang fisik dan psikisnya kurang sempurna, mereka yang terganggu jiwanya, semoga mereka juga memperoleh kebahagiaan. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, berada di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka masing-masing, terutama para pasien positif COVID-19, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada mereka, agar mereka tetap tegar menjalani hari kehidupan mereka, meyakini dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan mereka pada waktu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berbeban berat, mereka yang susah, kecewa, mereka yang gagal. Kami yakin Tuhan jamah dan berkati dengan penyertaan Tuhan, hidupnya diubah dan dipulihkan. Anak-anak kami juga dalam masa pandemi COVID-19 yang harus belajar dari rumah, biarlah mereka tetap setia untuk menuntut ilmu dan menggapai serta meraih cita-cita mereka. Roh hikmat dan kepandaian Engkau berikan kepada mereka, agar mereka boleh berhasil dalam kehidupan. Bagi anak-anak kami yang sedang krisis identitas, sedang mencari jati diri, baik mereka yang terlibat pergaulan bebas, godaan roh jahat, narkoba, sabu, judi, tolong agar hidup mereka dipulihkan lewat pertobatan. Hamba-hambamu Tuhan diberkati dengan membawa kabar baik, berita keselamatan dan pemulihan, agar banyak jiwa yang sesat diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, setiap kami yang ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini Engkau berkati, dan berkat jemaat yang beribadah di rumah masing-masing juga Tuhan jamah dan berkati. Perlengkapi kami semua dengan semua apa yang baik yang boleh datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan pengharapan kami, semuanya kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sudah ajarkan kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 150, baitnya yang pertama sampai yang ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Bapak Ibu jemaat dimohon berdiri. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba kita di penghujung ibadah minggu kita. Kita bersama akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Tami yang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.